Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Derek warna-warni besar mengepakkan sayapnya. Dalam sekejap mata, itu membawa angin liar saat muncul di sekitar pegunungan mata surga. Dalam sekejap, hampir semua tatapan mereka yang hadir berubah ke langit tanpa persetujuan sebelumnya. Nama Nona Feng dari Paviliun Petir Angin cukup terkenal di wilayah utara dataran tengah. Banyak orang tahu bahwa bakat pelatihan wanita ini luar biasa, dan dia telah diambil sebagai murid terakhir dari kepala Paviliun Timur dari Paviliun Petir Angin. Dikabarkan bahwa dia memiliki kesempatan tertinggi untuk menjadi kepala Paviliun Timur di kalangan generasi muda. Kekuatan dari Paviliun Petir Angin dapat dipertimbangkan di antara bagian atas bahkan di dataran tengah. Siapapun yang bisa mengendalikan fraksi pasti akan mendapati statusnya melambung. Selain itu, cukup banyak orang tanpa sadar merasa iri pada Nona Feng ini. Tingkat seperti itu adalah sesuatu yang orang biasa akan kesulitan mencapai bahkan jika seseorang bekerja keras sepanjang hidup mereka. Xiao Yan juga duduk bersila di puncak pohon. Matanya menyipit saat dia menatap deru warna-warni besar di langit dari kejauhan. Dia samar-samar bisa melihat sosok yang halus dan bergerak di kepala Derek. Aku ingin tahu apakah Fei Tian telah mengikuti mereka. Jika orang tua itu juga datang, akan ada masalah kali ini. Mata Xiao Yan perlahan menyapu deru warna-warni besar saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Derek warna-warni besar secara bertahap turun dari langit sementara Xiao Yan bergumam. Akhirnya, berhenti di suatu tempat 100 meter dari tanah. Dengan penglihatan Xiao Yan, dia jelas bisa melihat semuanya dari jarak ini. Hal pertama yang tercetak di matanya adalah sosok bergerak dalam gaun berkibar, berdiri di atas kepala Derek. Wanita ini mengenakan pakaian berwarna-warni, dan sepertinya memancarkan aura orang yang terhormat pada jarak yang jauh. Wajahnya sedikit tipis dan lonjong. Ini, bersama dengan mata gemerlapnya yang berwarna keunguan-keunguan, menyebabkan Nona Feng ini tampak seperti putri dari sebuah kerajaan, tampak indah dan suci. Dia tidak cocok dengan adegan yang dipenuhi orang. Namun, satu-satunya ketidaksempurnaan kekudusan ini adalah ketidakpedulian yang dingin yang menjauhkan satu orang dari jauh, memberinya perasaan tidak bisa didekati. Namun, batu giok harus memiliki beberapa kekurangan untuk mengungkap keanggunannya. Ketidakpedulian yang dingin ini tidak menyebabkan Nona Feng kehilangan poin pada penampilannya. Sikap dan kecantikannya sama-sama berkualitas. Bahkan Xiao Yan dengan lembut memuji mereka di dalam hatinya. Segera setelah itu, bagaimanapun, pandangannya dengan cepat berbalik dan berhenti di dua sosok tua di belakang wanita itu. Dua sosok tua ini tampak seolah-olah jatuh dari angin sepoi-sepoi. Namun, ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih serius ketika tatapannya menyapu kedua orang ini. Meskipun keduanya tidak bisa dibandingkan dengan Fei Tian, mereka cukup kuat daripada tiga sesepuh dari Paviliun Petir Angin yang telah menyerangnya bersama saat itu. Kekuatan mereka tampaknya setidaknya dari bintang 6 Dozong. Tatapan Xiao Yan membawa kesendirian saat menyapu dua sosok tua. Dia perlahan menghembuskan nafas di dalam hatinya. Untung mereka bukan iblis tua Fei Tian. Meskipun dua bintang 6 Dozongs bermasalah untuk ditangani, Xiao Yan masih akan memilih mereka lebih dari Fei Tian. Setelah semua, Xiao Yan harus bergantung pada beberapa keberuntungan dan kecerdasan untuk melarikan diri dari tangan setan tua itu, yang memiliki kekuatan luar biasa dan luar biasa cepat. Apakah itu Nona Feng dari Paviliun Petir Angin? Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya,
dan memiliki bangsawan yang mirip dengan Phoenix. Tanpa diduga, bahkan dia telah tertarik dengan kolam darah surga gunung ini. Sepertinya dia akan berada di antara 10 nama kali ini. Hei, itu tidak pasti. Ada sejumlah bakat dan pakar tersembunyi yang tidak diketahui dalam dataran tengah. Seseorang tidak bisa hanya mengandalkan penampilan luar dan latar belakang seseorang untuk mendapatkan 10 titik itu. Jika orang yang terlalu kuat harus masuk, orang itu pasti akan menggerakkan arus energi. Pada saat itu, dia hanya akan mencari kesulitan. Oleh karena itu, satu-satunya jalan yang benar adalah mengandalkan kekuatan seseorang di dalam pegunungan-pegunungan mata surga ini. Pada saat itu, para penjaga yang kuat di dalam sekte itu tidak banyak gunanya. Sebuah pikiran melewati pikiran Xiao Yan saat dia mendengar percakapan pribadi di sekitarnya. Dengan cara seperti ini, pegunungan mata surga dapat membatasi seseorang yang kuat untuk masuk. Oleh karena itu, kemungkinan Fei Tian tidak akan bisa masuk diberikan kekuatannya. Xiao Yan benar-benar meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya ketika dia memikirkan hal ini. Dia memang sangat takut pada setan tua itu. Namun, mengingat penglihatan aku tidak dapat melihat kekuatan pasti dari Nona Feng ini. Kemungkinan dia memiliki barang misterius yang menyembunyikan auranya. Namun demikian, aku tidak takut padanya. Selama dia tidak datang dan menemukan masalah denganku, aku juga akan terlalu malas untuk mencari masalah dengannya. Xiao Yan perlahan menarik matanya saat dia dengan lembut bergumam. Xiao Yan menarik matanya dan mengubah mereka ke pintu masuk pegunungan mata surga. Tempat itu dipenuhi banyak orang. Namun, ada beberapa orang yang memasuki pegunungan saat ini. Semua orang tahu bahwa ada banyak binatang ajaib di dalam pegunungan mata surga. Tidak ada kekurangan binatang kuat yang menakutkan di antara mereka. Kemungkinan seseorang hanya menyerahkan dirinya kepada mereka dengan memasuki pada saat ini. Oleh karena itu, banyak orang yang menunggu dimulainya gelombang energi. Hanya pada saat itu para hewan ajaib di pegunungan akan jauh lebih jinak setelah ditekan oleh kekuatan pasang surut. Saat itu adalah saat paling aman untuk memasuki pegunungan. Kemungkinannya, gelombang energi akan dimulai dalam beberapa hari ke depan. Pada saat itu, jumlah orang yang mengerumuni pegunungan akan mencapai jumlah yang menakutkan. Namun, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan berhasil mencapai kolam darah gunung surga. Untuk saat ini, semua yang bisa aku lakukan adalah menunggu dengan tenang. Xiao Yan menghela napas lembut di dalam hatinya. Dia sekali lagi menarik pandangannya, menutup matanya, dan sembuh. Penatuamu, apakah ada orang dari 3 paviliun lainnya yang telah datang ke kisaran mata surga? Wanita berbaju warna-warni di derek besar menyapu matanya dengan acuh tak acuh atas orang-orang di bawah. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan mengajukan pertanyaan. Suaranya jernih, tetapi samar-samar memancarkan ketidakpedulian yang dingin. Hihi, bagaimana mungkin mereka tidak datang? Air mancur langit paviliun 10.000 pedang, pedang Tang Ying, paviliun musim semi kuning Wang Chen, dan bintang jatuh Mukim paviliun. Orang-orang muda paling menonjol dari masing-masing sekte semuanya telah dikirim. Mereka sudah mencapai puncak kelas Do Huang. Jika mereka bisa berendam sekali di kolam darah surga gunung, itu tidak akan lama sebelum mereka melakukan terobosan ke kelas Do Zong. Siapa yang akan melepaskan kesempatan seperti itu? Seorang pria tua berjubah hijau tertawa dengan cara yang aneh dari belakang wanita berpakaian warna-warni itu. Wanita itu mengangguk pelan setelah mendengar ini. Senyum samar muncul di wajahnya yang agak dingin dan acuh tak acuh saat dia menjawab, sepertinya pertarungan untuk Blood Pool kali ini akan menjadi pemanasan. Nona muda, kepala telah meminta kamu untuk sedikit berhati-hati kali ini.
Kolam darah Gunung Surga telah menarik cukup banyak ahli muda dari wilayah utara kali ini. Selain dari 3 sebelumnya, ada beberapa orang lain yang juga memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan beberapa dari kamu. Oleh karena itu, yang terbaik adalah berhati-hati sedikit ketika melakukan sesuatu. Penatua merah berjubah yang lain itu perlahan mengingatkan. Misalnya orang itu memanggil Xiao Yan. Wanita berbaju warna-warni itu mengangkat sudut mulutnya menjadi busur kecil saat dia berbicara dengan suara lembut yang agak dingin. Orang ini adalah musuh besar yang tidak dapat diremehkan. Kami bertemu dengan kepala Paviliun Utara, Fei Tian, di sepanjang jalan di sini. Bahwa Xiao Yan sebenarnya melarikan diri dari tangannya. Sangat mungkin bahwa seseorang bahkan tidak dapat menemukan 5 orang dalam generasi yang sama yang dapat menunjukkan kemampuan seperti itu. Nona muda juga harus memiliki pemahaman tentang kekuatan kepala Paviliun Utara. Oleh karena itu, wajar saja bagi kamu untuk mengetahui betapa sulitnya untuk melarikan diri dari tangan kepala. Hal-hal yang berkaitan dengan Xiao Yan telah tersebar di seluruh paviliun petir angin baru-baru ini. Nona muda seharusnya juga mendengar tentang dia, penatua berjubah merah berbicara dengan suara serius. Aku telah mendengarnya secara alami. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa mematahkan 9 pembongkaran petir surgawi formasi bahwa 3 penatua paviliun utara mengatur dengan kelompok besar, menjadi orang yang tidak dikenal. Namun, aku bertanya-tanya apakah dia bisa mencapai ini dengan hanya mengandalkan kekuatannya. Pegunungan mata surga ditekan oleh gelombang energi. Jika energi seseorang melampaui batasnya, seseorang pasti akan menarik energi yang terkumpul. Oleh karena itu, seseorang harus bergantung pada kekuatannya sendiri di dalam pegunungan. Tidak mungkin untuk mencapai apapun dengan menggunakan kekuatan orang lain. Nona muda yang penuh warna menarik ke samping sehelai rambut hitam dari dahinya dengan tangannya yang lembut saat dia berbicara dengan lembut. Mata coklat temuannya berkedip-kedip. Cek-cek, orang tua. Mengapa kamu mengatakan kata-kata seperti itu yang mengurangi dirimu dan memuji orang lain? Anak kecil itu mungkin memiliki beberapa kemampuan, tetapi dari cara aku melihatnya, seluruh situasi adalah karena tubuh spiritual yang kuat itu. Keuntungan kecil ini akan sepenuhnya lenyap di dalam kisaran mata surga. Sama baiknya jika nona muda bertemu dengannya. Dia bisa membunuhnya jika dia melakukannya. Pada saat itu, kita bahkan bisa mendapatkan bantuan dari kepala Paviliun Utara jika kita menyerahkan bocah itu. Pria berjubah hijau tua di samping tertawa. Ketua Paviliun juga mengatakan bahwa nona muda akan mengalami kesulitan menemukan lawan dengan kekuatannya. Bahkan jika dia bertemu dengan beberapa ahli dari kelas Dousong, dia akan mampu melawan mereka. Oleh karena itu, kamu tidak boleh meremehkan nona muda. Pria tua berjubah merah tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika wanita berpakaian warna-warni di depannya dengan lembut mengguncang pergelangan tangannya yang putih salju. Dia perlahan berkata, "Penatua Huo, harap diyakinkan bahwa aku tahu batas aku dan akan melakukan yang terbaik untuk berhati-hati. Aku yang lama hanya memberi pengingat. Selain itu, tidak pasti apakah Xiao Yan akan datang. Meskipun bocah ini lolos dari kepala Paviliun Utara sebelumnya, sepertinya dia masih akan merasakan ketakutan di dalam hatinya." Pria tua berjubah merah itu tertawa. Wanita berpakaian warna-warni itu sedikit tersenyum. Namun, senyumnya mengungkapkan kedinginan yang sulit disembunyikan. Matanya menyapu area di bawah sebelum perlahan menutup matanya. Hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu dimulainya gelombang energi. Setelah itu, dia akan menggunakan kecepatan tercepat untuk sampai ke kolam darah Gunung Surga.
Karena 3 pavilion lainnya juga telah mengirim ketiga orang itu, pertarungan kali ini akan sangat menarik. Sepertinya tidak akan mengecewakannya. Selain itu, orang yang dipanggil Xiao Yan, yang telah disebutkan sebelumnya, ditempatkan di belakang pikirannya. Meskipun Xiao Yan telah memicu badai keributan dengan membunuh Chen Yun dan dengan paksa mematahkan 9 pembongkaran petir surgawi, hal-hal ini dikaitkan dengan tubuh spiritual yang kuat pada dirinya. Ada banyak keraguan tentang kekuatan Xiao Yan. Keraguan semacam itu juga dimiliki olehnya. Waktu yang tersisa berlalu selama menunggu monoton ini. Setelah menunggu seperti itu terus selama hampir 3 hari, energi di tempat ini tiba-tiba menjadi bergolak. Begitu energi di sekitarnya berubah, Xiao Yan, yang telah duduk di atas pohon, akhirnya membuka matanya yang sedikit tertutup. Ekspresi yang tidak biasa melintas di matanya. Apakah akhirnya akan dimulai? Pegunungan yang sangat besar tertutup kabut, muncul seperti binatang ajaib dari zaman kuno saat ini. Banyak suara gemuruh dalam yang dipancarkan dari langit pegunungan. Mendampingi penampakan bunyi-bunyi keras ini adalah energi yang sangat besar yang datang dari segala arah. Ledakan. Energi yang besar bergejolak dengan cepat di dalam kabut tebal. Pada akhirnya, itu memancarkan suara yang mirip dengan putaran gelombang laut. Adegan aneh ini menyebabkan cukup banyak orang untuk mengeluarkan seruan. Alam memang penuh dengan misteri. Gelombang energi yang sangat besar menyertai lonjakan itu. Sesaat kemudian, itu dibebankan melalui awan dan menyebar dengan cara tabrakan. Air pasang ini mengejutkan beberapa orang yang tetap di langit, memaksa mereka untuk bergegas turun. Jika mereka tersapu oleh gelombang energi yang menakutkan, bahkan seorang elit Douzong mungkin akan terluka bahkan jika mereka tidak mati. Gelombang energi besar berubah menjadi warna-warni, di bawah sinar matahari, itu tampak seperti sungai yang sangat luas. Itu tergantung di langit, terlihat sangat cantik. Namun, di bawah kehebatannya menyembunyikan bahaya yang fatal. Gelombang demi gelombang energi berwarna-warni menyebar dari dalam pegunungan dengan cara yang tak henti-hentinya. Pada saat ini, cukup banyak orang yang merasakan energi di dalam pegunungan mata surga menjadi sangat kuat dan sengit. Penampilannya seperti pegunungan mata surga telah berubah menjadi magnet yang menarik semua energi. Bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut di wajah adegan spektakuler ini. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa dengan jelas merasakan energi penuh warna di dalamnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tempat ini memang layak menjadi dataran tengah. Adegan semacam itu bukanlah sesuatu yang akan cukup diberkati untuk dilihat di tempat lain. Xiao Yan berdiri setelah tertawa lembut. Tatapannya terlempar ke arah pegunungan mata surga. Pada saat ini, energi di dalam pegunungan telah menjadi begitu padat sehingga menyebabkan seseorang menjadi terkejut. Meskipun seseorang tidak akan bisa berlatih lama di dalamnya, usaha seperti itu pasti akan membuat beberapa pelatihan yang efisien. Tidak heran begitu banyak orang tertarik meskipun dengan jelas mengetahui bahwa hanya ada 10 tempat di kolam-kolam darah gunung surga. Kemungkinan besar sejumlah orang berencana untuk berlatih di dalam pegunungan selama periode waktu ini. Tatapan Xiao Yan bergeser di atas pegunungan sebelum akhirnya berhenti di pintu masuk. Lautan besar orang di sana sudah mulai bergerak. Terlepas dari di mana yang pertama selalu memiliki beberapa manfaat khusus. Sepertinya orang pertama yang masuk ke kolam darah gunung surga ini juga akan mendapatkan efek terbaik. Oleh karena itu, semua orang ingin menjadi yang beruntung lebih dulu. Mata Xiao Yan memandang lautan orang hanya untuk berakhir tersenyum. Ada panas yang berapi-api di dalam matanya. Perjuangan untuk kolam darah gunung surga ini agak melebihi harapannya.
sangat mungkin bahwa kompetisi ini juga akan sangat menarik. Selain itu, ia juga ingin mencoba dan melihat tingkat apa yang para anggota generasi yang lebih muda di dataran tengah berada. Blaar. Suara langkah kaki yang kacau serta raungan keras tiba-tiba terdengar saat pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Lian. Segera, dia melihat lautan besar orang-orang yang bergerak dengan berisik, membentuk aliran manusia yang dengan liar melonjak ke pegunungan. Sudah dimulai. Seluruh lingkungan dari pegunungan mata surga telah menjadi sangat panas dalam sekejap. Wowi, teriakan yang jelas dari deru terdengar dan deru besar berwarna-warni di langit segera mengepakkan sayap raksasa. Terbang ke bawah, membawa angin liar di sepanjang jalan yang menyebabkan lautan orang-orang di bawah menyebar. Hanya beberapa orang kuat yang mampu menjaga tubuh mereka cukup stabil untuk meminjam kekuatan angin, yang memungkinkan mereka untuk bergegas ke pintu masuk pegunungan. Sesepuh, kamu berdua harus menunggu di luar pegunungan. Serahkan sisanya padaku. Wanita berbaju warna-warni di derek besar itu melirik aliran manusia yang seperti manusia di bawah sebelum berbicara dengan samar kepada dua orang tua di derek besar. Ya, kedua sesepuh dengan cepat menganggukkan kepalanya ketika mereka mendengar kata-katanya. Wanita berpakaian warna-warni tersenyum lembut setelah melihat ini. Pertarungan untuk kolam darah Gunung Surga ini adalah peristiwa besar yang terjadi setiap 3 tahun sekali. Selain itu, sebagian besar dari mereka yang bergabung berasal dari generasi muda. Mampu berdiri di tempat ini adalah bukti kemampuan dan bakat seseorang. Wanita berbaju warna-warni itu menekan jari-jari kakinya dengan lembut di atas kepala bangau. Dengan putaran pinggangnya yang halus, dia berubah menjadi cahaya warna-warni yang melesat ke depan. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan aliran orang-orang. Rambut hitamnya menari di angin di belakangnya. Adegan memukau ini menyebabkan cukup banyak pria untuk mengungkapkan ekspresi kagum di mata mereka. Wanita berpakaian warna-warni itu tidak memutar kepalanya untuk melihat lautan orang di belakangnya. Meskipun dia tahu bahwa ada beberapa orang yang cukup terampil di belakangnya, orang-orang ini tidak mencapai tingkat di mana mereka dapat menarik perhatiannya. Jari-jari wanita berwarna-warni menekan udara kosong dan cahaya perak samar muncul. Dia melihat pintu masuk dalam jarak dekat dan sudut mulutnya tanpa sadar diangkat ke busur samar. Sosoknya seperti Phoenix mulia yang turun menuju pintu masuk. Zing! Suara deru angin cepat tiba-tiba muncul ketika wanita berpakaian warna-warni itu akan terbang ke pintu masuk. Sesuatu melintas sangat cepat. Dalam 2 napas, sosok itu bergegas di atas kepala wanita itu. Kemunculan tiba-tiba sosok manusia juga menyebabkan wanita berpakaian warna-warni menjadi sedikit kaget. Alisnya segera merajut bersama saat tangannya terkepal ke arah sosok manusia di depannya. Sebuah kekuatan hisap yang ganas segera melonjak dari tangannya. Huff! Sosok manusia itu hanya mendengus dingin dalam menghadapi usaha wanita berpakaian warna-warni ini untuk menghentikannya. Dia membalik tangannya dan angin liar dan keras melonjak keluar dari lengan bajunya. 2 angin tak terlihat bertabrakan di udara, memancarkan suara rendah dan dalam saat mereka melakukannya. Dengan bantuan kekuatan tolakan, sosok manusia menarik busur melalui udara, mendarat di pegunungan. Sial, siapa anak kecil itu? Dia sebenarnya telah memasuki pegunungan di depan Nona Feng. Haha, aku yang lama mengatakan bahwa dengan begitu banyak yang hadir, pasti akan ada kuda hitam yang muncul. Hanya saja aku tidak mengharapkannya begitu cepat. Ekspresi wanita berpakaian penuh warna itu cukup buruk setelah melihat bahwa orang yang tidak dikenal telah benar-benar masuk sebelum dia. Dia mendengus di hadapan suara di belakangnya. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok yang dengan cepat memasuki pegunungan. Rentang gunung tertutup kabut tebal.
Kabut ini mengandung energi liar yang agak liar yang sangat membatasi pandangan seseorang. Sesosok menembus hutan dan memasuki pegunungan yang tenang ini. Dia dengan lembut mendarat di tanah, memperlihatkan wajah muda. Angka ini adalah Xiao Yan. Dia benar-benar layak disebut orang paling luar biasa di antara generasi muda dalam pavilion petir angin. Dia memiliki beberapa kemampuan. Xiao Yan melirik ke belakangnya setelah mendarat di tanah, dan tertawa dalam hatinya. Segera, dia melemparkan pandangannya di sekelilingnya dan tanpa sadar mengeluarkan cemberut. Kabut energi terlalu padat. Selain itu, pegunungan mata surga ini sangat luas. Itu akan sulit untuk mencapai kolam darah gunung surga. Seorang tokoh berwarna-warni anggun mendarat di pegunungan sementara Xiao Yan mengerutkan kening. Matanya yang cantik menyapu sekitarnya dan langsung berhenti di belakang seseorang yang tidak jauh di depannya. Xiao Ina tidak menoleh meski telah merasakan sedikit aktivitas di belakangnya. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas ke pegunungan. Berhenti. Wanita berpakaian warna-warni segera berteriak dingin setelah melihat bahwa Xiao Yan hendak pergi. Namun, Xiao Yan tampaknya tidak mendengarnya menangis. Langkahnya malah menjadi lebih cepat. Zing! Suara desis angin tiba-tiba muncul di belakangnya sementara Xiao Yan meningkatkan langkahnya. Ekspresinya berubah sedikit dingin. Langkah kakinya terhuyung-huyung sebagai satin berwarna-warni yang disertai dengan angin tajam yang melesat melewati kepalanya, nyaris hilang. Akhirnya, satin warna-warni menembus pohon besar di depannya. Meskipun satin berwarna-warni sepertinya terbuat dari kain, itu memiliki kilau logam. Jelas, itu bukan barang biasa. Kejutan juga melintas melalui mata cantik wanita berpakaian penuh warna ketika dia melihat Xiao Yan anehnya menghindari serangannya. Tangannya bergetar dan satin berwarna lain keluar dari lengan bajunya. Satin ini tampak seperti ular berbisa yang meringkuk di udara dan terjerat di sekitar Xiao Yan. Kemarahan juga meningkat di hati Xiao Yan dalam menghadapi gangguan berulang wanita ini. Dia tiba-tiba berbalik round dan mengulurkan tangannya dengan cara seperti kilat, meraih satin yang ditembakkan saat dia melakukannya. Api hijau giok muncul di telapak tangannya sebelum segera menyentuh satin, mengubahnya menjadi jejak api yang mengarah ke wanita itu. Wajah wanita berpakaian penuh warna itu menjadi dingin ketika dia melihat jejak api menuju sebuah doki hijau perak yang kuat yang tampaknya menjadi penggabungan angin dan tembakan petir sepanjang satin. Akhirnya, itu bertabrakan dengan api. Blaar, ledakan rendah dan mendalam meletus di pegunungan yang tenang ini. Dua energi kuat ini menyebarkan sebagian besar kabut tebal di sekitarnya. Lubang setinggi setengah meter muncul di tanah. Pada saat ini, cukup banyak orang telah memasuki pegunungan. Mereka buru-buru bergegas setelah mendengar aktivitas di daerah ini. Semua dari mereka terkejut ketika mereka melihat bahwa orang yang berkelahi adalah Nona Feng yang terkenal. Mata mereka yang terkejut dengan cepat terlempar ke arah lelaki yang tampak asing di hadapannya. Seseorang yang bisa bertukar pukulan dengannya jelas bukan orang biasa. Doki terbentuk dari penggabungan angin dan petir. Nona Feng dari pavilion petir angin benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah wanita berpakaian warna-warni saat dia perlahan-lahan berbicara. Pada saat yang sama, satin berwarna-warni tidak menunjukkan tanda-tanda patah meskipun telah mengalami serangan yang begitu keras. Sungguh tak terduga bahwa wanita ini memiliki tubuh yang mengandung dua elemen. Konstitusi semacam itu mungkin tidak sesering tubuh racun yang buruk, tetapi itu juga jarang terlihat. Jika seseorang membicarakannya, Xiao Yan juga dapat dianggap memiliki tubuh yang mengandung dua unsur kekerabatan, api dan kayu. Tentu saja,
Afinitas api membentuk mayoritas konstitusinya sementara kayu hanya hadir dalam jumlah kecil. Ini adalah kasus untuk setiap alkemis karena ini adalah persyaratannya. Dua unsur afinitas unsur tidak cocok untuk pelatihan karena unsur-unsurnya tidak murni. Itu masih baik-baik saja untuk konstitusi seperti Xiaoyan. Afinitas kayu hanya menempati sebagian kecil dari tubuhnya. Namun, wanita di depannya ini tidak hanya bisa berlatih sampai sekarang, tapi sebenarnya mampu menggabungkan dua elemen Doukis ini secara sempurna. Kekuatan dari gabungan Douki ini akan melambung. Dengan mampu menghancurkan formasi 9 penjara petir, cahaya petir anginku dan berhasil melarikan diri dari kepala Panglima Utara tangan Fei Tian, kamu juga hidup sesuai dengan reputasimu. Mata cantik wanita bermandikan bunga itu terfokus pada kurus, pria muda di depannya sebelum tiba-tiba tertawa pelan. Apakah kamu tidak setuju, Xiaoyan? Wajah-wajah orang-orang di sekitarnya tiba-tiba memucat ketika kata-kata ini diucapkan. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.